Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Melisa dengan NPM 2018020059. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan isi penelitian analisis internal dan eksternal mata kuliah manajemen strategis yang diampu oleh dosen Ibu Purna Kusumayana SPMP. Dengan judul penelitian tersebut adalah analisis pengaruh lingkungan eksternal dan eksternal terhadap keunggulan bersaing dan kinerja usaha kecil menengah UMKM di Madiun. Dengan penulis penelitian ini adalah Bapak Slamet Rianto. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan UMKM di Indonesia tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan tersebut bisa berbeda di suatu daerah dengan di daerah lain, atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antara sektor, atau antara sesama unit usaha di sektor yang sama. UMKM di Indonesia pada umumnya tidak punya sumber daya untuk mencari, mengembangkan atau memperluas pasarnya sendiri. Sebaliknya, UMKM di Indonesia sangat tergantung pada mitra dagangnya, misalnya pedagang keliling, pengumpul, atau trading house. Untuk memasarkan tergantung pada mitra dagangnya, misalnya pedagang keliling, pengumpul. Sebaliknya, UMKM di Indonesia sangat tergantung pada mitra pedagangnya, misalnya pedagang keliling, pengumpul, atau trading house untuk memasarkan produk-produknya, atau tergantung pada konsumen yang datang langsung ke tempat-tempat produksinya. Nah, kondisi berbeda terjadi di Jawa Timur, di mana UMKM mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Jatim. Hal ini terlihat dari adanya krisis ekonomi global. UMKM di Jatim masih dapat terus berjalan atau tidak ada yang mengalami kebangkrutan. Pada 2009 ini, jumlah UMKM di Jatim sebanyak 4,2 juta, sekitar 85% diantaranya merupakan usaha mikro, 10% termasuk usaha kecil, 3% usaha menengah, dan 2%-nya merupakan usaha besar. Ini menunjukkan bahwa geliat UMKM pada banyak didominasi oleh usaha mikro. Itu seperti kata Hadianto, Dinas Koperasi dan UMKM Jatim 2009. Nah, perkembangan UMKM di Madiun diharapkan akan tetap berlanjut dengan cara pemerintah dan pihak berkait memiliki acuan yang jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja usaha tersebut. Kinerja sektor usaha kecil menengah UMKM dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, lingkungan internal meliputi aspek SDM-nya, pemilik, eksternal, dan karyawan, aspek keuangan, aspek teknis, produksinya, dan aspek pemasaran. Sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari kebijakan pemerintah, aspek sosial, budaya, dan ekonomi, serta peranan lembaga terkait seperti pemerintah. Terdiri dari kebijakan pemerintah, aspek sosial, budaya, dan ekonomi, serta peranan lembaga terkait seperti pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan LSM. Nah, untuk daya saing UMKM juga disebabkan oleh banyaknya faktor, diantaranya pemasaran, keuangan, manajemen, teknologi, lokasi dan sumber daya manusia, dan struktur ekonomi. Itu faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor lingkungan internal dan eksternal yang umumnya dijadikan landasan bagi pengusaha untuk menetapkan strategis dan kinerja usahanya. Lalu penelitian mengenai daya saing dan kinerja UMKM di Indonesia juga sudah banyak dilakukan, seperti penelitian dari Prawiro Kusumo. Seperti itu. Nah, penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaruh lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi keunggulan bersaing antara kinerja UMKM di Madiun. Lingkungan internal dan eksternal diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kemajuan dan perkembangan UMKM, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar, mampu menggerakkan ekonomi daerah dan menambah atau melahirkan pengusaha-pengusaha baru di Madiun. Nah, tujuan
dari penelitian ini itu adalah menganalisis dan membuktikan satu, pengaruh lingkungan internal terhadap keunggulan bersaing usaha kecil menengah di Madiun. Dua, pengaruh lingkungan eksternal terhadap keunggulan bersaing di usaha menengah UMKM di Madiun. Dan pengaruh lingkungan internal terhadap kinerja usaha kecil menengah UMKM di Madiun. Lalu keempat itu pengaruh terhadap eksternal terhadap kinerja usaha kecil menengah UMKM di Madiun juga. Lalu yang terakhir kelima itu tujuan dari penelitian itu pengaruh keunggulan bersaing usaha kecil menengah UMKM terhadap kinerja usaha kecil menengah UMKM di Madiun. Dari metodenya di sini penelitian itu adalah satu populasi. Menurut Nasir Muhammad 2006, populasi merupakan kumpulan individu dengan kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah usaha kecil menengah UMKM yang bergerak di bidang jasa dan produksi di Madiun. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM, diketahui jumlah UMKM yang tercatat sebanyak 137. Nah, lalu sampel penelitian adalah sejumlah individu yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi dan paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. Itu seperti kata Sugiono tahun 1999. Nah, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive random sampling. Teknik ini adalah penelitian sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu. Itu seperti kata Hadi tahun 2000. Selain itu, pemilihan sampel dilakukan dengan sistem acak, di mana sampel yang telah diseleksi berdasarkan suppositive sampling kemudian dipilih secara acak untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Penelitian sampel berdasarkan tadi itu sebagai berikut. Satu, UMKM itu usaha kecil menengahnya yang bergerak di bidang jasa dan produksi dengan alasan bahwa UMKM ini memang mengeluarkan kooperasi SDM dalam bersaing di dunia bisnis. Nah, kedua itu usaha kecil yang memiliki jumlah tenaga kerja SDM minimum 3 orang atau omset minimum Rp50.000. Nah, lalu yang ketiga, responden atau sampel adalah pemilik pengusaha yang jajaran manajemen di usaha kecil menengah tersebut. Lalu yang keempat, sedangkan pada penelitian subjek, penelitian diambil sebanyak 1,7 orang. Jumlah ini diharapkan sudah memenuhi syarat jumlah minimal sampel penelitian. Lalu hasil dari penelitian tersebut adalah pada terhadap pengujian hipotesis ini juga dapat diketahui nilai koefisien dari masing-masing hubungan antara variabel. Nilai koefisien hubungan ini untuk mengetahui arah hubungan positif atau negatif dan besar pengaruh variabel endogen jika variabel ekstrogen merubah atau perubahan variabel endogen dependen jika variabel endogen atau intervening berubah. Nah, lalu sebagai berikut adalah hasil pengujian SEM dengan nilai koefisien jalur atau standar Z pada masing-masing variabel. Seperti contohnya di sini nilai koefisien SEM pengaruh langsung antara variabel itu, hubungan antara variabel lingkungan internal. Lalu keunggulan bersaing disebut dengan Z. Lalu hasil dari nilai standar koefisiennya itu 0,415. Nah, langsung saja kesimpulan dari penelitian semuanya dari pembahasan yang di atas itu adalah bahwa kesimpulannya ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang akan menjawab tujuan dari penelitian tersebut. Nah, yang ke-1 itu penelitian internal mempengaruhi atau pengaruh yang signifikan terhadap keunggulan bersaing usaha kecil menengah atau
atau disebut dengan UMKM di Madiun. Nah, yang kedua itu kesimpulannya, lingkungan eksternal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keunggulan bersaing usaha kecil menengah UMKM di Madiun. Dan ketiga, itu kesimpulannya adalah lingkungan eksternal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja usaha kecil menengah UMKM di Madiun. Nah, yang keempat itu adalah kesimpulannya, lingkungan eksternal mempunyai pengaruh yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha kecil menengah UMKM di Madiun. Lalu kesimpulan yang terakhir atau kesimpulan yang kelima dari penelitian yang sudah dibahas tadi itu adalah keunggulan bersaing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja usaha kecil menengah UMKM di Madiun. Dari penjelasan saya tadi semoga bisa dipahami. Sekian dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.